kitabil aziz ala taqwa min al-khairat adimah wa sa'adat jismiyah. Nah, ini udah kalian tahu bacanya udah di halaman halaman 3 baris ke tujuh dari atas ya, halaman 37 dari atas. Berapa banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala kemarin Imam Al-Haddad menjelaskan mentaklikati mengkaitkan takwa itu dengan sesuatu kebaikan yang besar dan kebahagiaan jismiyah, diri kita rohani dan jismani. Kemarin juga kita pernah bahas mengenai ma'iyah ilahiyah, bahwa Imam Al-Haddad mengatakan bahwa orang-orang yang bertakwa itu dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jalannya dia itu akan selalu dalam tuntunan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kalian dan perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa itu secara tidak langsung membuat kita, makanya membawa kita juga dalam tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan takwa kepada Allah secara tidak langsung hari-hari kita itu insya Allah dalam naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min dzalika yaqulu ladunni qala Allah Ta'ala wa taqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan memberikan kepadamu ilmu laduni. Ilmu laduni ini kemarin kita bahas ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih tanpa kasbi, tanpa kita cari. Jadi benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung kepada seorang hamba. Berapa banyak orang soleh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih ilmu laduni. Bahkan ada satu kitab, kalau salah kitabnya Hayatullah bin Muhsin atas Kempang Bogor, itu ada tafsir Isari namanya. Tafsir Isari. Jadi itu tafsir isyarat langsung, jadi dapat nafahat rabbani gitu. Nah, jadi banyak dari mereka orang-orang soleh ini Allah kasih ilmu-ilmu yang kita jarang dengar, karena emang kita kan manusia ini terbatas. Yang kita tahu itu yang kita dengar atau yang kita lihat. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat seseorang hamba yang bertakwa sampai ke level tinggi, Allah akan bukakan baginya ilmu laduni. Dari Al-Qur'an indastibah wal wuqu' al-iskal. Nah, kemarin kita juga bahas bahwa salah satu dari khususiyahnya orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan mempunyai sifat Al-Qur'an indastibahi wuqu' al-iskal. Dia punya sifat yang bisa menyelesaikan sesuatu yang mubah, sesuatu yang abu-abu, atau sesuatu yang buat kita pusing. Tadi Ustaz Nasruddin katanya beliau pernah ngalamin, Masya Allah. Jadi katanya pernah datang ke satu Hasbullah. Jadi Ustaz Nasruddin punya masalahnya langsung dipercaya dengan mudah. Nah, itu salah satu sifat takwa itu mendapatkan turun. Namanya ketika orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar-benar takwa, dia bakal dapat sifat-sifat yang gak semua orang punya. Makanya orang-orang soleh itu benar-benar kita mesti minta
doanya, kita minta petunjuknya, bahkan kita jalan di belakangnya mereka insya Allah gak bakal salah. Karena apa? Pertama, innallaha ma'al muttaqin. Terus Allah janjiin juga orang yang bertakwa yu'allimhumullah. Ya di situ ada ayat Quran. Dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Dan juga orang yang bertakwa kepada Allah itu dia akan menghapus dia punya dosa. Jadi dengan kita bertakwa itu otomatis kita punya dosa berguguran. Makanya berbuat baik itu insya Allah memang kadang nggak terlihat langsung di dunia, tapi udah pasti bakal dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Jangan takut, jangan risau. Jadi apa yang kita kerjakan malam hari ini, alhamdulillah kita duduk dari jam 20.20 baca atif, baca maulid. Nah, insya Allah kita duduk di sini nggak mungkin sia-sia ya, Pak. Jangan merasa buat apa mikir itu pikiran setan, pikiran yang membuat kita jadi ragu. Itu tinggalin, karena nggak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala nyuruh kita duduk di tempat-tempat orang-orang saleh itu kecuali pasti ada manfaatnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan untuk ilmu minal mahdi ila lahdi. Jadi ngaji itu bukan sebatas untuk apa namanya biar pintar, biar jadi ustadz, karena Nabi suruh dari lahir sampai jadi kita ngaji itu dari lahir sampai nanti. Jadi jangan ada pikir tuh kalau udah alim gampang. Nah itu emang ngaji itu kata Nabi dari lahir sampai mati. Jadi emang kita belajar itu karena Nabi. Karena subhanallahnya itu ilmu itu nambah. Walaupun kadang kita udah pernah kan, tapi kadang di momen-momen gitu tuh ada kayak apa ya, buat kita tuh trigger buat makin yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan pernah ninggalin sesuatu kebaikan. Jangan pernah juga merasa puas sama ilmu. Gak usah. Belajar itu niatin karena Nabi Muhammad dan karena kata Nabi belajar dari akhir sampai bulan akhir. Nabi yang suruh, bukan kita belajar memang buat jadi itu. Jadi kita ngaji itu memang benar-benar sampai kita meninggal. Makanya Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu juga mengajarkan kepada kita malam hari ini bahwa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa min dzalika najatun minan nar, an-najatu minan nar. Jadi orang yang bertakwa itu akan selamat dari api neraka. Kita hidup di dunia, pertama itu disuruh emang namanya mencari rezeki, karena kita sebagai seorang laki wajib untuk memberi nafkah kepada orang yang di bawah naungan kita. Di samping itu juga kita disuruh beramal amalan saleh untuk selamat dari neraka. Jadi tujuan kita itu mendapat ridho Allah dan mau juga selamat dari api neraka. Karena dunia sebentar, akhirat kekal. Wal akhiratu khairun apa namanya? Lebih baik dan lebih kekal. Allah Ta'ala wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika khatman maqdiyah. Hai orang-orang sekalian, kalian itu pasti bakal melewati yang namanya sirat. Itu semua pasti bakal yang namanya lewatin sirat. Karena ala rabbika khatman maqdiyah, dan itu sesuatu hal yang pasti.
Sebenarnya alladziina tagaw. Nanti kita akan selamatkan mereka orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu zalimina fiha jisiyah. Dan kita akan tinggalkan orang-orang yang zalim dalam keadaan berlutut minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di hari itu mereka cuma tidak bisa apa. Makanya kita bersyukur, benar-benar bersyukur kita bisa hadir di tempat ini, benar-benar bersyukur. Kenapa? Karena gak ada yang tahu kita meninggal kapan. Terus kita juga gak ada yang tahu kita punya amal saleh nanti gimana. Benar kita duduk di malam hari ini paling enggak kita udah nunjukin bahwa kita pengen jadi orang saleh. Paling enggak paling sedikit nunjukin bahwa kita pengen jadi orang saleh. Qala Allah Ta'ala inna Allah alladziina taqaw bi mafadatihim la yamassuhum su' wa la hum yahzanun. Dan kita akan selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kemenangan mereka dengan mengerjakan amal-amal saleh. La yamassuhum su', mereka tidak akan terkena azab, wa la hum yahzanun, mereka itu tidak bakal sedih nanti di akhirat. ومن ذلك المخرج من سدائر ورزق من حيث لا يحتسب واليسر وعزم الأجر. وقال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Imam Al-Haddad mengatakan juga bahwa dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba itu akan dapat jalan keluar ketika dalam keadaan yang susah. Dan dia juga akan mendapatkan rezeki layak tasib yang enggak diketahui dari mana. Wal yusr, artinya orang yang bertakwa juga akan mendapatkan kemudahan dalam perkara hidupnya. Wa adzal ajr, dan orang yang bertakwa akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi kepada dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu bakal Allah kasih rezeki yang tanpa diduga datangnya dari mana. Nah, itu dia makanya kadang kita kalau takwa, mungkin ada orang-orang yang tawakal yang tinggi, saya belum nyampe. Ada orang tawakal yang tinggi, benar-benar yakin semua Allah pasti rezeki nggak mana. Jadi dia benar-benar pasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia yakin bahwa Allah bakal kasih dia rezeki yang tanpa dia ketahui. Kalau kita kan dari rezeki tak ada sebabnya. Kita disuruh modal asbab, ambil sebab. Dapat duit gara-gara jual beli motor. Dapat duit gara-gara jual beli naruh. Nah, itu kan sebab. Nah, ada rezeki yang datang dari sebab. Nah, ini nih orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat rezeki kalau dari sebab baru dikasih. Tahu jadi takwa itu kita bisa bayangin ya seberapa besar sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya takwa ini kunci dari segalanya. Jadi jangan mau kanan ke kiri, kanan ke kiri. Kalau takwanya gitu masih, karena takwa itu kan imtisal Alhamdulillah wajibna nawawi. Dia mengerjakan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Dan itulah orang-orang soleh, itulah orang-orang yang bertakwa. Makanya kita lihat mereka itu cita-citanya ya, cita-citanya akhirat. Kalau kita cita-cita dunia, mereka cita-citanya akhirat. Bahkan daripada hafi lebih tinggi lagi.
pernah beliau mengatakan katanya kalau Nabi Muhammad di neraka, ada ikut Nabi Muhammad saking cintanya. Tapi kan mana mungkin Nabi Muhammad di neraka. Tapi jadi Imam Sayyidina Habib Ali Habsyi ini Sahibul Maulid saking cintanya sama Nabi Muhammad SAW. Pokoknya Nabi Muhammad nggak mikirin surga di mana ada Nabi ya nih. Jadi cinta yang luar biasa sampai mereka Imam Ali mengatakan kalau andaikan Nabi neraka aneh juga situ nggak apa-apa ya nggak mungkin Nabi neraka akan mereka itu kalau punya bicara ada mubalaghahnya gitu tapi dalam artian karena mau nunjukin bahwa dia benar-benar cinta sama Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka emang benar-benar cita-citanya mereka, keinginan mereka itu membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mau punya rezeki yang gampang, kita kuat jawabannya. Jangan tinggalin takwa. Jangan cuma gara-gara nggak dapet duit malah nggak sholat. Nah ini makanya makin nggak dapet duit. Kebalikan kan kalau gitu kan dia jadinya kalau orang-orang ini sholat di bawah ini. Nggak dapet duit nggak sholat. Bayangin tuh. Jadi emang dia terlalu menganggap agama itu cuma kayak cara dapat duitnya kan salah, udah salah. Kalau ngapain gue sholat kalau nggak dapet duit? Gila itu. Kalau pikir ngaco. Dikira rezeki itu cuma sekedar harta, tidak. Kita duduk di sini terus bisa mandang orang soleh itu rezeki. Bisa mandang kedua orang tua itu rezeki. Bisa punya anak soleh itu rezeki. Jadi jangan pernah mengkecilkan arti rezeki. Jadi hati kita lapang terus. Banyak orang yang punya duit banyak hatinya sempit. Dia nyari duit tapi nggak punya ketenangan jiwanya. Alhamdulillah kita dikasih Allah Subhanahu Wa Taala ketenangan jiwa itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, wa min dzalika wa'du bil jannah. Kita masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk surga. Tilkal jannatul lati nurisuha min ibadina man kana taqiya. Dan itulah surga yang Allah Subhanahu Wa Taala kita wariskan kepada hamba-hamba kita yang mana mereka dalam keadaan takwa kepada Allah. Maka Allah Taala masalul jannati allati wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Innal muttaqina 'inda rabbihim jannatun na'im. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman di surat Maryam, surat dalam menjelaskan wa uzlifatil jannah lil muttaqin, dan didekatkan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Wa innal muttaqin inda rabbihim jannatun na'im. Bagi orang-orang yang bertakwa itu bakal mendapatkan surganya Allah. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Orang-orang yang bertakwa itu akan berada di tamannya Allah Subhanahu Wa Taala ini di surga. Wa min dzalika karamah fid dunya wal akhirah. Dan juga orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya seseorang itu paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa dari antara kalian. Wajah al-karamah indahu bittaqwa. Dan dijadikan Imam Haddad mengatakan bahwa Allah menjadikan kemuliaan kepadanya dengan bertakwa. La bil ansab wala bil amwal wala bi syai'in akhar. Tidak, takwa itu tidaklah kemuliaan itu diraih dengan cuma sekadar nasab atau sekedar harta atau sesuatu yang lain. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan seseorang itu mulia karena takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi punya harta mulia, punya nasab mulia, tapi paling mulia itu yang bertakwa. Jadi orang ketika punya harta
terus bertakwa, super mulia itu bahasanya. Karena di dunia juga dengan harta orang bisa mulia, tapi kalau dia kaya dan bertakwa, super mulia. Punya nasab bagus, turunan orang soleh, bertakwa, super mulia. Makanya kita mesti berpatokan bahwa seorang itu mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan takwanya dia. Makanya semakin kita lihat ini orang takwanya bagus, semakin kita deketin. Semakin takwanya bagus, kita deketin. Jangan kebalikan. Semakin buruk malah kita deketin. Karena orang yang buruk itu dia makanya Nabi bilang kalau dari ini tuh jadi orang itu bisa dilihat dari teman duduknya. Kalau kita punya anak mulai gitu sebagai orang tua, kita kan lihat anak itu gampang sebenarnya. Duduknya sama siapa ya? Kalau duduknya sama orang yang nggak benar, nah tandanya deh, mudah-mudahan sih nggak tertular. Cuman namanya penyakit, mau nggak mau itu. Makanya tugas kita sebagai seorang ayah, seorang bapak, ya pastinya anak kita itu duduk sama orang yang benar. Karena kalau dia duduknya benar, insya Allah perilakunya malah ikut. Karena kalau kita yang nggak perhatiin itu, karena seseorang itu yang kembali lagi aja terbatas, kita yang terbatas, manusia itu manusia terbatas. Ente bisa tahu apa yang namanya duduk di tempat kayak gini enak karena ente kesini. Kalau ente nggak tahu atau ente nggak pernah kesini, gimana ente mau tahu? Ente tahu Ustaz Nasruddin, masya Allah betul. Gara-gara apa? Ente dengar ilmunya, ente duduk. Jadi makanya kita kenapa teman itu mesti nyari yang benar? Karena kita dengar sehari-hari dari mulut dia. Kalau mulutnya kotor, mau nggak mau, otak itu juga lama-kelamaan kotor juga. Kadang kita nih, makanya bilang pengajian kayak gini tuh kadang walaupun kita udah sering dengar, tapi kadang ada momentum yang trigger itu tuh ingat lagi gitu. Padahal kita tahu cuma pas hadir, gitu. Oh, tadi maksudnya. Oh, itu dia, makanya ketika duduk pengajian kayak gini insya Allah selamat gitu. Tapi kalau saya duduk sama orang yang nggak benar, kayak contohnya sekarang kan lagi Maret nih pinjol kan. Ente nih alhamdulillah lagi kagak, mudah-mudahan gak ada kepepet. Lagi kepepet. Atau saya pendek, cerita ini aku baru foto langsung dapat 5 juta. Foto doang. Foto mereka ada. Kira-kira ente dengar kayak gitu tuh ente lagi keadaan rungsuk parah. Emang iya kan? Gitu kan? Emang iya. Nah, itu dia right. Jadi emang temannya itu benar-benar bahayanya itu kayak gitu. Maksudnya itu kadang kita nggak sadar. Dia ngomong doang udah nempel di otak kita. Kita jadi kayak nggak mereka. Kalau nggak ngomong di tempat langsung di rumah. Lihat dulu HP, nonton dulu biasa di YouTube kan tuh. Subhanallah langsung keluar iklan. Nah, pas banget. Indo Dana. Pas banget nih. Jadi maksudnya sama orang tuh hati-hati. Jadi duduk orang tuh itu dia tuh penyebabnya. Kalau kita nggak duduk orang bener, coba aja duduk orang yang nggak pernah ngomong juga. Mana tahu dia pinjol. Atau duduk orang yang nggak tahu yang namanya judi online. Mana tahu cuma pencet dalam duit. Iya. Ini cuma pencet doang nih duit. Kan orang duduk. Itu lagi kembali lagi ini kadang kita manusia dalam keadaan ada yang kepepet, ada yang nggak kepepet. Kalau lagi nggak kepepet, kita kadang malah sehat kita masih jalan.
gila arung tuh kerjaan kan gitu kan. Bener. Nah kalau lagi kepepet kita ngeliat orang pencet dapat duit gimana? Anjing. Udah itu dia di situ iman. Makanya dulu kadang-kadang itu punya urusan asli ada chat terus hati gimana? Jadi ada ikatan gitu. Jadi apa tuh ente coba belajar tuh minta nasihat. Belajar minta nasihat. Jangan ngambil sesuatu itu pakai otak ente sendiri. Kadang orang itu biasanya gampang jatuh karena dia nggak mau dengerin nasihat. Berarti ini masih muda, Ustaz Nasruddin udah tua. Jadi ini sih murid. Ilmunya. Masya Allah. Ini perlu nanya Satnya nih, Sat gimana Sat? Kayak gitu kan. Cuman jangan minjem juga sama guru kesian. Jadi ngajar capek-capek, ilmu ujung-ujungnya ngecek kan minjem duit. Nah itu kan nggak bagus juga. Tanya gimana Sat? Kalau garing apa nih? Kalau garing apa ya? Kalau garing. Saat ada amalan kan gitu kan. Kalau baca aja dia. Ini saat Nasruddin nih diam-diam ilmunya mantap. Makanya kita berteman itu pilih-pilih salah satunya ini. Jadi jangan sampai kita duduk sama orang yang salah sehingga kita malah terjerumus dulu. Mudah-mudahan kita dari kepepet, mudah-mudahan dengan diri duduk IT ini Allah kasih rezeki yang gampang. Wa wa'adallah wa rasul ala taqwa min khairat wa sa'adat wa darajat wa hasanat wa salahi wa falah wa banain wa arba'ah itu ziruha wa ta'adzar wa dan memang ada berapa banyak Allah Subhanahu wa ta'ala Allah dan Rasul menjanjikan terhadap takwa itu dari kebaikan, kata Imam Haddad dari kebaikan, keberuntungan, arbah keuntungan, yaitu zikruha wa yata'adzar hasruha. Panjang kalau disebutin enggak habis habis dari Imam Haddad. Wa ma ahsanu ma qila fi ma'na. Ada syair yang bagus dari Imam Haddad, "Man yattaqillah pada kata istiqra ilaihi masjarul rabi." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka itu jalannya orang-orang yang pedagang yang untung. Pedagang yang untung itu caranya bertakwa kepada Allah. Makanya dengan takwa itu jadi yakinin. Kita nih kelebihan kita nih orang Islam punya yang namanya iman. Nah itu. Jadi ini dapat surat kayak gini yakin. Susah emang yakin. Percaya ya? Percaya nggak kalau Allah bakal ngasih ente rezeki? Kalau takut harus percaya. Kalau ente nggak percaya nggak dapat. Makanya kan di kitab apa? Wadununan jamilatan dia wasilatuna ilaika. Jadi kita nih zon yakinnya tadi kan belum sampai ke zon aja itu salah satu cara kita mendekat kepada Allah. Jadi maksudnya gimana sih? Wazununan jamilatan iya wasilatuna ilaika. Kita ini berprasangka baik kepada Allah itu salah satu jalan buat dapat ridho. Jadi kita nih berprasangka baik aja sama Allah, jangan pernah berprasangka buruk. Jadi yakin aja gitu. Gue yakin kalau gue udah begini insya Allah gue gak bakal takut sama yang namanya rezeki pasti dapat. Tapi kalau ente gak yakin atau ente malah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang bakal rugi. Jadi yakin sama Allah, berprasangka baik terus kepada Allah, jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi dalam hari-hari kita itu cobaan yang pasti insya Allah bakal kita bisa lewati. Yakin aja sama Allah. Karena memang manusia pasti dikasih cobaan. Tugas kita ya udah percaya sama Allah. Insya Allah pasti ada jalan. Yakin aja, yakin. Prasangka baik. Jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bakal
bikin kita makin celaka. Alhamdulillah. Waqila idzan man arafa Allah falam tubnihi ma'rifatullah fa dzaka sakinah. Barang siapa yang sudah mengenal Allah tapi tidak mencukupi baginya dia ma'rifatullah, maka dia orang yang celaka. Itu capek-capek belajar ngaji, agua, tapi itu dikenal Allah tuh baik, Allah itu rahim, Allah itu qadir ala kulli syai', bahwa Allah Subhanahu wa taala itu segalanya. Tapi itu nggak merasa cukup dengan nama-namanya Allah, itu orang celaka. Artinya itu orang tak percaya sama Allah. Naudhu, namanya Asmaul Husna bagus juga kalau dibaca itu. Insya Allah datang. Jadi kayak yakin sama Allah Subhanahu wa taala dengan kita menyebut nama-namanya Allah itu, kita ada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti sampai orang-orang yang bertakwa. Maka berkata amana lahu fi ta'atillahi wa ma'adallahi, tidaklah merugi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dia dapat dan apa yang dia temui. Ya bakal celaka orang yang bertaat. Dia bakal ketemu harinya dengan apa, ini gak bakal celaka. Berarti tahu di samping semua yang terjadi dalam hidupnya dia pasti ada takdir Allah dan pasti Allah ngasih yang terbaik buat dia. Tapi nggak bakal celaka aja, nggak pernah berpikir sesuatu negatif di otaknya dia. Orang soleh itu nggak pernah pikir negatif di otaknya dia. Orang soleh nggak pernah berpikir negatif. Dia pasti mentakwilkan kejadian-kejadian itu dengan sesuatu yang baik. Hilang duit, insya Allah nanti diganti. Pecah piring, habis ini datang rezeki. Motor hilang, mungkin lagi dapat mobil. Jadi mereka tuh benar-benar dibuat enteng. Apa yang ketemu dia nggak nganggap celaka. Kalau kita kan baru hilang gocap aja deh kayak kehilangan istri. Setan setan ya. Jadi kita nih yakin percaya sama Allah. Apa yang terjadi itu nggak bakal celaka buat kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yasna'ul abdu bi idzil ghina wal idzu kullu idzin muttaqi. Apa artinya? Apa tidaklah seorang hamba itu menciptakan kemuliaan karena hartanya doang. Harta itu berapa sih? Bang Odi punya 100 juta udah ganteng. Ada orang yang punya 1 miliar merasa dia nggak punya duit. Kemuliaan dari harta itu apa? Nggak ada. Semua punya nilai, masing-masing punya nih nilai. Ada yang nganggap 10 juta keren banget, ada yang nganggap 500.000 udah keren, macam-macam. Al-izzu kullu izzin lil muttaqin. Kemuliaan itu untuk orang yang bertakwa. Semakin takwa, wah ini orang top ya. Wah, ini orang ini ngaji nggak berhenti. Sehari nggak berhenti ngaji. Baca Quran nggak pernah putus. Wah ini kita mesti cium tangan nih bang balik. Kayak gitu bahasanya. Jangan yang ngasih duit doang dicium tanganin. Jadi belajarlah kita menghargai orang karena takwanya, bukan karena hartanya. Karena harta itu mulia cuma di mata manusia, tapi takwa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menghargai orang yang mulia di sisi Allah, Allah bakal hargain dia. Nah, yang dimuliakan hamba kesayangannya. Ada orang kaya, ada orang alim. Mulia mana? Nggak mau kalah, tetap Nama-namain. Nah, ini orang alim, ada orang kaya. Mudah-mudahan alim dan kaya.
Insyaallah kita doain setiap bulan aku motor 5. Oh kalau 5 motor setiap bulan aku jadi pengajian makan nggak habis setiap pengajian. Jadi kita harus muliakan orang. Jangan cuma karena harta doang kita berhenti habis itu kayak merasa segalanya punya dia. Ya gitu. Kalau orang alim itu orang yang bertakwa, orang yang mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu dia memang mungkin biasa aja di mata orang, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Bahkan berapa banyak orang soleh itu nyamar gitu. Nyamar jadi orang gabung, padahal luar biasa. Ini jangan pernah merendahkan hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin aja, selagi dia belum meninggal, kita husnudon. Lihat orang misalnya orang lain Islam, kita jangan langsung ngecap. Ini kita tahu takdirnya gimana. Kita doain aja setiap lihat orang seperti Islam, kita doain aja masuk Islam. Mudah-mudahan kita percaya. Jangan kita malah ngehakimin dia. Akan-akan kita pasti selamat. Nggak tahu juga nggak tahu. Banyak minal mahdi udah. Ini ngaji itu buat tak perlu pinter, penting ngaji gitu. Nah, ngaji. Insyaallah ada share-nya di situ insyaallah. Bahkan dari Pak Hamsi pernah didatangin satu orang murid talib ilmu punya utangnya banyak dari Pak Hamsi. Ini utangnya banyak, gimana biar gampang banyak baca kita. Soalnya beda ya. Suruh banyak baca kita. Karena rezekinya talib ilmu itu dijamin sama Allah. Jadi ente setelah dibaca kitab terus dicatat sama Allah nih talib ilmu. Kalau dicatat talib ilmu rezekinya nggak usah takut, ada aja. Kita balik. Ikro. Talib ilmu mudah-mudahan bisa manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih kita panjang umur. Kita kasih rezeki bisa umroh, bisa haji, bisa orang tua, bisa nyenengin orang tua, bisa ngasih rezeki orang tua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita sehat afiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga keluarga kita yang kita dijauhin dari orang-orang jahat, orang-orang hasud. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari orang yang punya niat hasud ya. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih kita rezeki yang gampang, yang mudah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita punya waktu, punya umur. Mudah-mudahan makin hari kita jadi orang-orang yang baik, makin hari lebih baik ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.